Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'un hasan. Salawatullahil bardur rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hadi ahli an-nar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Pada pertemuan hari ini, mari kita membahas materi yang berkaitan dengan agama Islam, yaitu bab kedua, tentang berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Sering kita lihat dan saksikan di zaman sekarang, ternyata berbusana muslim atau muslimah ini sudah terkikis. Kenapa? Karena budaya yang telah dianut sebagian besar negara Indonesia atau warga di Indonesia ini adalah mereka menggunakan atau mengenakan pakaian yang bukan muslim atau muslimah. Ada sebagian orang lain juga ternyata mereka mengenakan berbusana muslim dan muslimah yang sangat syariah, akan tetapi tidak memahami secara benar tentang akhlak atau budi pekerti yang harus ditanamkan ketika mereka sudah mengenakan busana muslim atau muslimah. Hal yang menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin pada saat ini adalah ternyata sudah banyak kalangan muda yang enggan untuk mengenakan seragam atau mengenakan busana syariah. Mereka lebih mengedepankan terkait dengan busana-busana yang memang telah dipertontonkan di media sosial atau mungkin di media televisi, yang mereka selalu mengajarkan kepada para penontonnya tentang busana yang kekinian. Nah, busana tentunya menjadi satu modal kita bisa melihat akhlak atau budi pekerti seseorang. Dari mulai cara berpakaian itu kita bisa melihat apakah akhlak dia itu baik atau buruk, gitu ya. Tapi tidak serta-merta kemudian kita menganggap bahwa orang yang mengenakan busana yang tidak bermuslimah atau bermuslim itu juga bukan berarti mereka adalah orang yang berakhlak buruk, kan seperti itu. Akan tetapi tentunya di dalam kita menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk mengenakan busana yang menutup aurat. Artinya begini, bukan berarti kalau kita memahami tentang berbusana muslim, maka kita sebagai kaum Adam itu selalu mengenakan pakaian koko atau pakaian yang lengan panjang, ya kan? Boleh saja mengenakan lengan pendek, tidak menjadi persoalan, atau mungkin mengenakan kaos yang berlengan pendek itu pun tidak mengapa, karena yang menjadi hal terpenting di sini adalah menutup aurat, ya kan? Nah, kemudian begitupun dengan kaum Hawa, Tidak juga kita katakan kaum Hawa, Tidak juga kita katakan bahwa mereka yang berbusana muslimah itu harus yang berkerudung panjang, kemudian harus yang memiliki seragam busana yang panjang juga atau gamis, gitu kan. Yang penting menutup aurat. Artinya apa? Ketika mereka mengenakan busana muslimah, maka mereka harus taat kepada satu perintah Allah, di mana kita harus menutup aurat kita, gitu ya. Nah, auratnya sampai mana, kan seperti itu.
yang penting aurat adalah badan kita. Ya, adapun ketika kita mewajibkan diri kita untuk mengenakan yang namanya cadar kalau untuk yang muslimah gitu ya, itu tidak diharuskan gitu ya. Artinya begini, bukan berarti bahwa yang mengenakan cadar itu salah, tidak. Mereka benar juga gitu kan. Akan tetapi yang terpenting adalah menutup aurat badan kita sampai dengan kaki kita gitu ya. Dalam arti seperti ini, bukan berarti kaki kita itu kita tutupi dengan busana muslimah kita, tidak, untuk yang perempuan. Ya, tapi apa? Tapi paling tidak sampai dengan mata kaki, ya, sampai dengan mata kaki untuk pria ataupun wanita seperti itu. Ya kan? Nah, maka di sini dikatakan bahwa berbusana muslim atau muslimah ini adalah cermin kepribadian keindahan. Tentu seperti itu. Kalau kita melihat orang berpakaian rapi, berbusana muslim, artinya apa? Mereka itu menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melihat seorang kaum Hawa, yaitu mereka adalah ya mengenakan busana dengan busana yang indah terlihatnya gitu ya. Maka itu akan mengakibatkan bahwa kita akan enggan untuk memberikan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa contohnya? Kalau seorang muslimah perempuan mengenakan busana muslimah, ya, menutup aurat mereka, maka insya Allah Allah akan memberikan atau menghindarkan perempuan tersebut dari kejahatan, gitu ya. Begitupun dengan untuk kaum Adam, ya, mereka mengenakan busana muslim. Bukan berarti mereka itu harus mengenakan yang namanya berbusana muslim itu harus koko aja, enggak. Tapi yang terpenting adalah menutup aurat. Ya, karena dalam menutup aurat kita, ketika kita mengenakan busana dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, maka itu berarti bahwa kita, ya kan, menghormati diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Itu adalah upaya kita agar bisa menjadi pribadi yang baik. Salah satu di antara upaya kita adalah mengenakan busana dengan menutup aurat tanpa kita memamerkan sedikit pun aurat kita kepada orang yang belum mahramnya, ya, baik itu kepada lawan jenis apalagi ataupun kepada sama jenis, ya kan, itu pun dilarang. Kenapa? Walaupun sama jenis tapi kita diperintahkan untuk tidak mengumbar aurat kita kepada sesama jenis, ya kan, apalagi kepada lawan jenis kita. Baik, itu adalah pengantar dari apa yang telah saya sampaikan tentang mengapa sih kita harus berbusana muslim dan muslimah, gitu ya. Latar belakang daripada kita diperintahkan untuk mengenakan busana muslim atau muslimah ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, gitu ya. Nah, sekarang, ya kan, kalau kita mengatakan bahwa berbusana itu adalah satu hal yang terpenting kita lakukan untuk menutup aurat kita, gitu ya. Sekarang apa sih aurat gitu? Orang kan kadang-kadang suka ngomong aurat gitu, tutup auratnya gitu kan. Auratnya apa itu? Badan aja gitu kan. Nah, kita akan pahami di sini ya tentang makna aurat. Ya, kata aurat berasal dari kata awira. Ya, artinya hilang perasaan, gitu. Sedangkan menurut bahasa aurat itu adalah malu, nah, gitu kan, aib dan buruk, gitu. Tidak seluruh anggota badan kita itu baik. Ada sebagian mungkin yang mohon maaf ya, mungkin mohon maaf ada penyakit sedikit korengan gitu kan, itu merupakan aib, gitu ya. Atau mungkin mereka yang mulus gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, merasa bahwa dirinya itu sangat bersih dari segala macam ya korengan atau kudisan atau penyakit-penyakit yang lain yang merupakan aib. Tapi mereka, saya nggak ada keburukan di dalam diri saya, di dalam badan saya. Kenapa saya harus?
maka kita harus memiliki rasa malu. Ya kan? Karena malu itu adalah sebagian dari iman. Gitu. Ya. Jadi ketika kita yang namanya menutup aurat, maka kita akan merasa malu. Ya kan? Kita akan merasa malu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita menampakkan diri dengan tidak lazim. Gitu. Ya kan? Kenapa? Karena perintah Allah adalah kita menutup aurat. Ya kan? Contohnya seperti ini. Gak usah kita mengumbarkan kepada orang lain. Kalau kita contohnya di rumah gitu ya, kita masuk kamar, ya kan, kemudian kita habis mandi, ya, kita keluar tanpa berbusana. Kemudian kita memperlihatkan diri kita dalam keadaan yang tidak berbusana itu kepada orang rumah kita. Padahal orang rumah, keluarga kita, ibu bapak kita, atau mungkin adik atau kakak kita, atau mungkin saudara yang lain. Apakah pantas atau tidak? Pasti secara akal pikiran orang itu tidak waras. Kenapa? Karena mereka berarti dia tidak punya malu. Ya kan? Kalau tidak punya malu seperti itu berarti tidak beradab, tidak memiliki cermin kepribadian yang baik. Ya, bisa saja kepribadiannya kurang baik atau mungkin buruk kepribadiannya. Nah, jadi aurat itu berarti bukan badan gitu ya. Aurat itu ada sesuatu hal, ya kan, yang berupa diri kita tuh malu terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Tidak membicarakan masalah penyakit atau apapun sebetulnya, ya. Tapi ini adalah bentuk ajaran Islam bahwa kita sebagai umat muslim dan muslimah harus punya aurat. Apa itu aurat? Malu dengan diri kita, ya. Kita dianjurkan untuk berbusana. Apa sih ketika berbusana? Itu tadi, malu. Ya kan? Jangankan ya, kita menampakkan udel kita aja, contohnya gitu. Udel doang gitu. Padahal kalau yang lain tuh ditutup, ya itu masa malu, nggak usah jauh-jauh lagi. Kalau kita pakai mengenakan satu kaos, ya, kemudian kaos kita bolong di bagian ketiaknya contohnya. Nah, padahal itu kan tertutup dengan ketiak. Kita kan juga nggak mungkin ke atas begitu kan. Tapi kita merasa malu. Nah, itulah aurat. Kita malu walaupun bukan berarti masalahnya adalah orang itu nggak mulus kulitnya, enggak, atau mungkin orang itu mulus kulitnya, enggak. Akan tapi ini adalah perintah Allah bahwa kita wajib mengenakan busana sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Gitu. Ya. Nah, kemudian hukum menutup aurat itu adalah suatu kewajiban. Karena aurat kita ini ada sebagian yang boleh diperlihatkan, ada sebagian yang wajib ditutup. Ya kan? Bukan sunnah lagi, wajib. Ya kan? Kalau kalian tidak memperhatikan busana kalian sendiri, ya udah saja, kalian nggak perlu mengenakan pakaian atau busana sedikit pun, ya. Kalian telanjang aja keluar gitu kan. Nah, nggak mungkin, malu. Nah, itulah sebenarnya malu, ya kan. Jadi maka kita all out di dalam melakukan suatu peribadatan, itu apa? Mengenakan busana muslim atau muslimah, gitu ya. Karena inilah bukan perintah dari siapapun, bukan perintah dari bapak, bukan perintah dari guru yang lain, atau bukan perintah dari orang tua kalian, akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil terkait dengan kita diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, kalian bisa lihat di dalam surat Al-A'raf, Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 26 atau surat ke-7 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha ولباس التقوى ذلك خير
Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Itu. Dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakailah, ya, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Gitu kan? Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. Atau surat ke-7 ayat 26. Nah ini. Ya kan? Jadi perintah untuk berbusana itu bukanlah perintah siapapun kecuali Allah. Ya, zat yang maha luar biasa, zat yang maha mengatur segala tindak tanduk di dunia ini adalah Allah. Zat yang maha segala-galanya. Zat yang maha menguasai segala jagat raya alam ini. Itu. Ya kan? Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebenar-benarnya, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bahkan sesempurnanya adalah ya, bahwa Allah menciptakan yang namanya manusia, kemudian juga Allah ciptakan yang namanya pakaian. Maka pakaian itu diperuntukkan untuk dikenakan pada tubuh kita, gitu. Tidak kemudian diperlihatkan, tidak. Tapi justru itu adalah bagian modal awal kita untuk kita bisa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, gitu. Ya, karena kalau seandainya manusia tidak mengenakan pakaian, coba lihat, ya kan? Apa yang bisa dilihat? Orang nggak mengenakan pakaian, apa yang terjadi? Nggak enak dilihatnya. Coba kalau seandainya kita melihat orang mengenakan busana, ya kan? Dengan busana apa? Busana yang memang sesuai dengan syariat, tidak bolong-bolong gitu ya, atau tidak kekurangan bahan gitu ya, akan terlihat indah. Coba kalau dibandingkan orang yang mengenakan pakaian yang ketat sekali, kemudian kita sandingkan dengan orang yang mengenakan busana dengan idealis, dengan ideal gitu kan. Kita bandingkan antara keduanya, maka mereka akan enak terlihatnya, akan indah dilihatnya. Gitu ya. Nah, selain dari keindahan itu, maka kita akan mendengar atau kita akan melihat dari segi fungsi daripada busana tersebut. Kalau kita keluar mengenakan busana, apa yang terjadi? Maka debu itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori, ya kan? Akan tetapi nempel ke baju, nempel ke kaos, gitu ya. Coba kalau seandainya kita walaupun di rumah gitu kan, nggak mengenakan apa, kalau kita duduk di lantai dimanapun, di kasur gitu ya, maka kita akan kotor bagian tubuh kita. Dan yang terjadi apa? Bintik-bintik merah lah, atau coba aja kalau nggak percaya gitu ya. Jadi perintah untuk menutup aurat itu bukan perintah siapapun kecuali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah sekarang adapun kaitan dengan ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selain kita diperintahkan, ya, selain Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat kita dengan baik, kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk mengatur tentang busana muslim atau muslimah kita. Selain kita hanya menutup aurat, tapi apa? Tapi bagaimana ya baju, kaos ataupun busana yang idealis kita gunakan sebagai umat muslim atau muslimah. Kalian bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat 59. Nah, katanya tadi yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah adalah orang muslim dan muslimah. Ya, artinya kaum Adam dan kaum Hawa. Tapi kalau di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ini justru Allah memerintahkan kita kepada orang-orang muslimah. Siapa itu? Kepada kaum muslimah. Ya, perempuan berarti. Nah, kenapa seperti ini? Karena apa? Allah sudah mengetahui bahwa ternyata di kemudian hari, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang akan terjadinya sesuatu. Di era globalisasi ini akan banyak busana yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan pakaian-pakaian yang tidak bersyariat, gitu. Kan artinya apa? Mereka orang-orang yang hanya mengandalkan modif saja, tidak mengenakan aurat. Dengan apa? Dengan berbagai macam pakaian. Kalau kita lihat di mall itu kan, pakaian apa? Pakaian yang tidak menutup aurat kita sebagai kaum muslimah. Nah, berbeda halnya kalau untuk apa? Untuk muslim. Kalau muslim itu biasanya yang laki-laki itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu banyak. Ya, tapi yang banyak dikemas sekarang ini adalah pakaian atau busana untuk kaum Hawa. Gitu ya. Nah, itulah makanya kita harus mengetahui bahwa ternyata busana muslim ini harus kita kenakan dengan baik bagi laki-laki. Begitupun untuk perempuan. Harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Tetapi harus dengan apa? Harus menutup aurat. Gitu ya. Harus yang namanya pakaiannya itu tidak kurang bahan, atau mungkin tidak terlalu dikurang-kurangi bahannya. Maka akan terjadi satu kejahatan yang akan menimbulkan sikap negatif untuk kita, atau sikap negatif orang kepada kita, gitu. Kalau berbusana muslim dengan baik, berbusana muslimah dengan baik, insya Allah kita tidak akan terdapat, atau kita tidak akan mendapatkan yang namanya apa ya, sikap jahat dari orang lain atau sikap buruk dari orang lain. Orang akan segan, orang akan enggan kepada kita, gitu ya, males gitu kan. Karena apa? Karena kita berbusana syariah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kalian bisa mengambil hikmah di balik perintah Allah untuk kita melakukan yang namanya mengenakan busana muslim dan muslimah. Selain kita berbusana muslim dan muslimah itu untuk menutup aurat kita, akan tetapi kita akan berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Ya, selain untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, ya kan, dari lahir maupun batin, itu ada hubungan atau korelasi di antara semuanya itu, atau saling berkesinambungan di antara mereka itu, ya kan? Karena apa? Karena berbusana itu adalah prerogatif kita sendiri untuk melaksanakan, ya, untuk melakukan yang namanya berbusana muslim itu dengan secara
optimal. Jangan sampai kita mengurangi kadar daripada busana itu yang akan dapat mengurangi kepribadian kita yang harusnya baik menjadi kurang baik atau bahkan minus. Ya, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Ya kan? Ini adalah teori dari Bapak. Kalian bisa praktek di rumah ketika kalian di luar atau keluar rumah, ya kan? Coba kalian mengenakan yang namanya pakaian pakaian yang senonoh, mohon maaf. Ya, maka kalian akan dipandang rendah oleh orang lain. Kalau seandainya kalian mengenakan busana dengan busana sesuai dengan syariat Islam, insya Allah ya ketika kalian keluar rumah maka tidak akan satupun orang ya yang akan mengganggu kalian. Ya, itu adalah psikologis daripada kita mengenakan busana. Bagaimana kita mengenakan busana, bagaimana cara kita memilih busana itu dengan baik atau tidak, itu tergantung hak prerogatif kita. Akan tapi kalian akan berimbas pada diri kalian sendiri atau orang lain kepada kalian. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk terus kalian semangat di dalam mengalami kehidupan ini, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan itu tidak hanya kita sekedar berdoa saja atau berusaha saja, akan tapi berusaha dan juga berdoa saling berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.